Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siswandi di channel YouTube Parasgina Official. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang cara memulai webinar di Teams pada Microsoft 365. Oke, cara yang pertama, Bapak dan Ibu boleh langsung masuk ke kelas. Di bawah ini ada beberapa tampilan. Bapak dan Ibu silakan pilih gambar kamera. Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan webinar dengan klik Meet Now dan bisa menjadwalkan dengan klik Schedule a Meeting. Dan jangan lupa memberikan judul. Oke, kali ini kita akan langsung membuat jadwal. Nah, berikan judul. Saya kasih tutorial receh. Di sini ada tanggal, jadi tanggal awal jam berapa. Ada dua pilihan, ada AM, PM. AM itu adalah dari tengah malam sampai jam 12 siang. Kalau PM dari jam 12.01 sampai 23.59. Ada tanggal berakhir, jam akhir. Ketika sudah dipilih maka akan otomatis muncul di sini lamanya, durasi 30 menit. Di sini ada tulisan all day. Ini bisa diaktifkan dan dimatikan. Ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan all day, itu berarti webinar yang akan Bapak Ibu lakukan seharian penuh. Jadi sebaiknya dimatikan saja karena hanya 30 menit. Kemudian di sini ada pengulangan, repeat. Ada 7 pilihan, do not repeat, jangan diulangi, artinya hanya sekali saja. Every weekday artinya setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Daily setiap hari, Senin sampai Ahad. Weekly setiap minggu, maka ketika misalnya hari Jumat, maka setiap Jumat. Monthly setiap tanggal di bulan berjalan. Yearly setiap tahun, dan custom disesuaikan. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar dua hari sekali, 3 hari sekali, ini disesuaikan. Jadi untuk kali ini saya tidak akan pengulangan untuk membuat ini. Kemudian tujuannya karena kita tadi masuk di kelas sebelum membuat ini, maka langsung ada tujuan tempatnya. Seperti ini, kelas tutorial receh di general, oke. Kemudian klik send. Nah, cara yang kedua, Bapak dan Ibu bisa masuk ke kalender. Di sini di kalender ini, di atas ini adalah tanggal dan hari. Ini adalah jam. Ada dua pilihan di sini, Meet Now dan Add Meeting. Jadi sama, pilihannya sama. Ketika Meet Now akan langsung webinar, ketika New Meeting membuat jadwal. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang ada di Teams saya, baik yang saya buat maupun kelas lain buat. Jadi ini adalah contoh webinar yang pengulangannya setiap hari kerja. Seperti ini. Ini yang setiap 2 hari sekali, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita coba membuat webinar melalui jalan ini. Berikan judul. Jadi tutorial receh part 2 misalnya. Ini namanya tergantung Bapak dan Ibu memberikan apa. Jadi ini sama. Bedanya adalah di sini belum ada tujuan mau disimpan di kelas mana. Jadi di sini kita baru memilih kelas. Meskipun cara sebelumnya juga kita bisa memilih kelas, namun setidaknya sudah ada kelas tempat kita mulai masuk. Jadi saya simpan di kelas tutorial receh general. Oke, send. Jadi ini tutorial receh part 2. Jadi ini sudah ada di kalender, juga dapat Bapak
dan Ibu serta seluruh peserta lihat di postingan kelas. Jadi seperti ini. Kemudian jadwal yang ada ini bisa Bapak Ibu edit. Kita klik. Satu-satunya yang tidak bisa diedit di sini adalah ruangannya. Tidak bisa edit. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memberikan pengaturan. Pengaturan ini akan membuka tab baru. Jadi pengaturannya di sini ada 4. Who can bypass the lobby? Siapa yang bisa masuk ke lobby? Jadi pilihannya di sini ada 3. Semua orang, hanya orang-orang terpercaya di organisasi saya, artinya di Teams-nya. Kemudian hanya orang-orang di Teams. Jadi di sini orang di Teams dan terpercaya, di luar ini khusus di Teams. Jadi kita pilih yang di organization. Always let callers bypass the lobby. Izinkan masuk, izinkan. Announce, berikan peringatan ketika ada yang masuk dan keluar, oke. Siapa yang dapat memberikan presentasi? Siapa yang dapat memberikan presentasi? Pilihannya ada 4. Semua orang-orang di organisasi, orang-orang tertentu, atau hanya saya. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu pilih only me, hanya saya, kemudian simpan. Nah, selesai. Kita kembali ke sini. Di sini kita bisa mengambil link yang dapat dibagikan kepada siswa. Jadi silahkan ini di scroll ke bawah, klik kanan di sini, copy link address. Otomatis linknya sudah di copy. Jadi kita buktikan dulu apa benar sudah di copy, kita paste di sini. Nah, ini linknya sudah ada. Link ini jika diperhatikan ini sangat panjang, maka ini bisa diakali dengan dipersingkat dengan aplikasi penyingkat link. Ada banyak sekali jenisnya, namun di sini saya akan contohkan dengan menggunakan Bitly. Jadi masukkan link bitly.com. Bitly.com ini gratis. Ketika sudah punya akun, login. Ketika tidak punya akun, daftar. Atau bisa langsung digunakan tanpa mendaftar. Jadi biasanya saya langsung gunakan tanpa mendaftar. Kita masuk scroll ke bawah sampai dapat kolom ini. Kolom seperti ini, kemudian paste link yang panjang tadi, klik shorten, maka ini sudah langsung dipersingkat. Kita klik copy, sudah tercopy. Kita buktikan di sini, kita paste di sini. Maka Bapak dan Ibu bisa dengan jelas melihat perbedaan ukuran. Jadi ini sangat panjang, ini sudah pendek ya. Kita kembali ke Teams. Ini kita tutup. Setelah ini, Bapak dan Ibu, karena ini tadi tidak bisa diubah ruangannya, maka ada cara supaya dapat memberikan pengumuman ini ke semua ruangan tempat Bapak Ibu bergabung. Jadi kita klik ini. Jadi ini kan memberikan postingan. Ada pilihannya di sini conversation. Kita ganti dengan announcement, pengumuman. Jadi kita kasih judul, minta judul di sini. Kita kasih misalnya tutorial webinar. Kemudian di sini bisa bisa diisi, bisa tidak, oleh BCD misalnya. Pengumumannya apa? Silakan masukkan. Hadirilah tutorial receh oleh si ini. Nah, masukkan linknya tadi, paste di sini. Ini linknya sudah ada.
Nah, setelah mempaste link di sini, Bapak dan Ibu perlu membuktikan apakah linknya dapat diklik atau tidak dengan memperhatikan gambar ini. Ketika ini sudah berubah jadi warna biru, itu berarti linknya sudah bisa diklik. Namun ketika tetap seperti ini tipis, berarti belum masuk. Jadi caranya yang ini kita hapus saja dulu. Klik, masukkan linknya. Jadi saya paste saja dua-duanya. Kemudian insert. Nah, maka ini warnanya sudah biru atau tebal. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita bisa mengganti sampul pengumuman. Ini saya kasih contoh. Jadi ini bisa menggunakan foto yang sudah ada atau mengupload dari komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengubah pengaturan siapa yang dapat membalas. Semua orang dapat membalas atau hanya Anda dan moderator yang dapat membalas. Jadi agar ini mendapatkan respon dari banyak peserta, maka Bapak dan Ibu sebaiknya memilih everyone can reply. Selanjutnya, apabila jadwal webinar tadi tidak bisa diubah atau tidak bisa dipindahkan tempatnya di postingan kelas, maka pengumuman ini bisa dengan cara klik post in multiple channel, kirim di banyak channel, banyak kelas. Jadi post in multiple channel, kita disuruh memilih kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan ke beberapa kelas sebanyak-banyaknya. Jadi saya contohkan 2 saja kelas. Kemudian update. Jadi saya kirim di kelas recording dan biologi 12/1 supaya bisa dilihat nanti. Update. Kemudian sisa kirim. Oke. Di kelas YouTube tutorial receh ini sudah ada pengumumannya. Di kelas recording juga sudah masuk seperti ini. Begitu di kelas 12/1 juga sudah masuk. Jadi ini gambarnya pengumuman. Jadi peserta kelas ini karena tadi tidak dapat melihat postingan yang ini, ketika seseorang baru saja membuat jadwal meeting, kecuali peserta yang ada dalam kelas tersebut, maka ketika membuat pengumuman dapat dilihat oleh peserta di ruang kelas lain. Sekarang kita akan coba lakukan simulasi webinar. Kita masuk ke kelas, langsung klik gambar kamera, tuliskan judul, yang sesuai dengan webinar yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Nyalakan atau matikan kamera, ini kita pilih nyalakan, kemudian langsung klik Meet Now. Maka langsung masuk ke ruangan webinar. Ini webinarnya sementara berlangsung, ini ada waktunya. Pilihan menyalakan dan mematikan kamera, pilihan menyalakan dan mematikan mic, berbagi, ini akan kita bahas lebih lanjut. Raise hand, show conversation, munculkan percakapan di sini peserta. Show participant, munculkan peserta. Di sini juga kita bisa mengundang seseorang, masukkan namanya. Jadi kalau di video sebelumnya saya mengatakan bisa mengundang semua yang telah mengaktifkan Microsoft 365, itu informasinya keliru. Jadi yang benar adalah dapat mengundang peserta yang memiliki akun Microsoft 65 dengan domain yang sama. Misalnya kalau yang domain yang sementara saya gunakan ini adalah domain guru inovatif, maka hanya orang-orang yang menggunakan domain yang sama yang dapat diundang. Di sini ada pengaturan izin webinar seperti yang tadi di kalender. Ada download attendance list. Ini
absen, jadi ini usahakan di-download sebelum mengakhiri. Oke, sekarang saya akan bahas ini berbagi. Jadi berbagi ini bukan berbagi ke media sosial. Berbagi yang dimaksud adalah berbagi materi. Apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan di layar untuk dilihat oleh peserta. Jadi bisa berbagi desktop window, artinya apapun yang muncul di layar Bapak dan Ibu itu juga yang akan dilihat oleh peserta. Atau jadi ini bisa berbagi PowerPoint. Jadi jika mengajar sebaiknya gunakan ini berbagi PowerPoint. Saya kasih contoh. Jadi ini PowerPoint sembarang saja saya masukkan sebagai contoh. Nah, jadi PowerPoint-nya muncul seperti ini. Bapak dan Ibu bisa menggunakan petunjuk slide ini untuk berpindah slide. Juga bisa menggunakan keyboard arah bawah untuk maju dan arah atas untuk mundur. Jadi seperti itu. Mohon maaf agak lambat. Ini saya tekan kursor bawah. Saya tekan kursor atas untuk kembali. Ketika ingin berhenti berbagi, ada di sini pilihan stop presenting. Maka klik ini. Nah, maka akan kembali seperti ini. Selanjutnya di pilihan ini ada titik 3 ini. Ada pengaturan device atau perangkat, meeting notes ketika misalnya webinar ada catatan, itu meeting notes, full screen, keypad, start recording. Start recording ini ketika Bapak dan Ibu ingin merekam webinar yang jadi seperti ini. Bapak dan Ibu ingin merekam, maka tekan tadi start recording. Jika ingin berhenti, tekan stop recording. Oke, ini end meeting, hentikan webinar. Jadi untuk kali ini saya tidak dapat mengundang seseorang untuk bergabung karena ini sudah larut malam. Oke, saya akan akhiri. Jadi sebelumnya saya akan download dulu absennya. Ini sudah masuk downloading, sementara di download satu file was downloading sudah masuk filenya ini. Jadi saya akan buka file ini. Sementara loading. Jadi ini contoh file absennya. Ada nama, ada user action, ada waktu. Jadi namanya bergabung jam sekian. Jadi ketika misalnya ada peserta yang keluar, ada actionnya di sini keluar, ada waktunya. Jadi seperti itu. Saya tutup saja. Kemudian setelah itu akhiri end meeting. Oke. Ini ada diberikan bagaimana kualitas webinarnya. Boleh diisi, boleh tidak. Saya memilih untuk tidak mengisi. Jadi setelah webinar selesai, kita sudah kembali ke halaman kelas tutorial receh. Jadi di sini sudah muncul rekaman tadi, ada di sini.
rekaman selesai dan disimpan di Microsoft Stream. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan bonus materi. Yang pertama, mengganti foto profil kelas. Jadi silakan klik titik 3 di sudut kanan kelas, edit Teams. Di sini sudah muncul pilihan foto yang bisa digunakan. Bisa memilih yang ada di sini atau bisa mengupload dari foto yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Jadi saya contohkan, saya akan memilih gambar kamera ini. Itu jangan sampai ada yang sama. Pilih gambar ini. Scroll ini, update. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini foto profil kelas telah berubah. Bonus yang kedua adalah bagaimana supaya Bapak dan Ibu tidak perlu mengetik lagi link ketika ingin mengakses Microsoft 365 dan Teams 365. Jadi bagaimana cara supaya ada muncul di sini shortcut. Jadi shortcutnya saya hapus dulu. Jadi kita buat dulu portal. Jadi untuk membuat shortcut, jadi yang pertama Bapak dan Ibu copy link ketika misalnya masuk di halaman utama Teams, copy link yang ada, copy. Kemudian Bapak dan Ibu klik add shortcut, tambahkan shortcut, masukkan namanya Teams Microsoft 365. Masukkan link yang telah Bapak Ibu copy, paste, done, selesai, maka muncul di sini Teams Microsoft 365. Selanjutnya untuk menu utama, jadi menu utama Microsoft 365, Bapak dan Ibu copy linknya, copy, tambahkan shortcut, namanya Microsoft 365, URL-nya kita copy URL-nya, linknya, done, selesai, maka muncul seperti ini. Jadi kita tutup ini untuk memberikan simulasi. Contohnya, saya ingin mengakses Teams tanpa perlu, saya ingin mengakses Microsoft 365 tanpa perlu mengetik lagi link portal.microsoft.com, maka saya cukup mengklik, akan langsung masuk ke sini. Begitupun dengan Teams, tidak perlu lewat sini, klik ini. Jika memang tidak ada urusan dengan menu utama, cukup langsung di Teams, maka akan langsung membuka menu utama Teams. Jadi seperti ini, langsung ke sini. Jadi tidak perlu lagi login ketika telah memilih tetap login. Jadi langsung masuk seperti ini. Jadi mohon maaf tampilannya seperti ini, mungkin karena pengaruh jaringan. Nah, ini sudah ada. Ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Berikan masukan dan kritikan, saran yang membangun. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.